Haleluya. Renungan hari ini berjudul Pendekar Kebenaran. Hakim-Hakim 3 ayat 7 dan 8 berkata, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Rishyataim, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Rishyataim 8 tahun lamanya. Ada dosa yang sifatnya pribadi, yakni kejahatan yang dilakukan secara personal. Ada juga dosa yang dilakukan secara komunal, bahkan oleh satu bangsa. Jika dosa dan kejahatan dilakukan secara personal, penanganannya cenderung lebih mudah. Jika sifat kejahatannya kolektif, membudaya, dan secara sadar dilakukan beramai-ramai, penanggulangannya akan jauh lebih sulit. Dengan sadar, orang Israel mengulang-ulang dosa dan kejahatan mereka, yaitu terus-menerus menyembah Baal dan ilah kafir. Ayat yang ke-7. Kejahatan ini biasanya bergandengan dengan kejahatan yang lain seperti cacat moral, kriminal, permusuhan dengan sesama, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya Tuhan membiarkan mereka ditaklukkan Rishyataim, raja Aram Mesopotamia, dan dikuasai selama 8 tahun. Ayat yang ke-8. Jika para leluhur Israel pernah dikuasai oleh Firaun, maka kini mereka dikuasai oleh raja Aram. Hakim-Hakim 3 ayat 9 berkata, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel anak Kenas adik Kaleb. Dalam keadaan seperti itu tampillah sosok pemberani bernama Otniel, keponakan Kaleb. Ia adalah jawaban dari Tuhan atas jeritan bangsa Israel. Dengan kekuasaan Tuhan, Otniel memerangi raja Aram. Bangsa Israel pun terbebas dari penjajahan. Akhirnya mereka merasakan damai dan merdeka hingga 40 tahun lamanya. Dosa dan kejahatan kolektif selalu menantang iman kita. Korupsi, nepotisme, seks bebas, peredaran narkoba, penindasan, eksploitasi sumber daya, dan lain-lain adalah aneka dosa kolektif yang terjadi di sekitar kita. Bahkan tidak jarang tindakan kejahatan ini melibatkan aparat pemerintah dan penegak hukum. Situasi ini bisa membuat kita apatis, takut, dan skeptis dalam menjalani kehidupan. Apalagi kalau kita merasa terbatas, kecil, dan tak berdaya. Namun kita jangan kehilangan harapan. Kita harus tetap berjuang dengan kasih yang besar yang berasal dari Tuhan. Dengan tekun berdoa, mari kita memohon
kuasa penyertaan Tuhan agar kita mampu berjuang melawan dosa kolektif di bangsa ini. Kita harus melibatkan Allah dalam setiap aspek kehidupan sambil menyadari kepedulian mampu mengubah dunia ini. 1 Tawarik 16 ayat 11 berkata, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Hidup di zaman milenial ini bisa membawa manusia ke atas puncak kenikmatan dan kesenangan. Materi, sarana, fasilitas, hiburan, makanan, dan berbagai kemudahan lainnya dapat memuaskan manusia. Kita harus tetap waspada menjaga iman kita. Mazmur 78 ayat 1 dan 7 berkata, nyanyian pengajaran Asaf, pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Jika jujur seirama dengan kemajuan zaman, kita semakin kehilangan kedamaian. Kian sulit menemukan suasana hidup yang tenang. Ragam kejahatan pun kian canggih seiring majunya kepandaian manusia. Dampak perubahan selalu berwajah dua. Ada yang positif dan memberkati, tetapi ada juga yang negatif dan merusak diri. Untuk mengantisipasi dampak seperti itu, kita meneguhkan hati dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Yosua 22 ayat 5 berkata, hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Perjumpaan dengan pihak lain adalah keniscayaan dan merupakan bagian dari sisi sosial kemanusiaan kita. Kita tidak akan mungkin hidup terasing dari orang lain. Dalam pergaulan selayaknya, kita justru berkontribusi untuk membawa perubahan positif. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sepak terjang kita seharusnya membangun kehidupan, kasih, keadilan, kerukunan, kesetiakawanan, dan saling menolong. Semua itu akan terwujud jika fondasi hidup kita adalah firman Tuhan dan hidup kita hanya berpusat kepadanya. 1 Petrus 3 ayat 9 dan 12 berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk
memperoleh berkat, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Biarlah Tuhan bekerja membentuk diri kita agar bisa memberi pengaruh positif bagi dunia ini. Kita mesti berjaga-jaga terhadap tantangan iman di masa kini. Kita harus bijak dalam menghayati kasih Allah. 1 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 8 berkata, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.